Coba kalau menurut Ningdina sendiri, milenial sendiri itu seperti apa? Apa sih milenial itu gitu? Menurut pendapat dari Ningdina? Bukan pendapat saya saja ya. Jadi yang saya tangkap dari mungkin media itu bahwa kalangan milenial itu permajar orang-orang yang hidup yang lahir di era 80-an ke atas sampai 2000-an. Nah, mungkin kita sudah perbatasan kalau kita ini ya. Tapi alhamdulillah kita masih bisa mengikuti zamannya itu karena tadi kita pegangannya mudah-mudahan menjadi perempuan yang solihah. Di era mana bisa masuk gitu loh. Benar. Ya, itu. Jadi karena hidup itu maka memiliki karakter kepercayaan diri yang kuat. Perempuan milenial ini. Dan karakter yang dimiliki milenial itu ada 3 karakter. Pertama, pribadi yang connected. Yang kedua, milenial itu berpikir kreatif, produktif, dan inovatif, di mana pola pikir kreatif milenial ini lebih bisa disalurkan karena sekarang kan zaman digital ya. Jadi bisa mampu berproduktif dan inovatif karena digitalnya di zaman era digital ini bisa disalurkan. Yang ketiga, milenial ini karakteristiknya kepercayaan diri yang tinggi. Hal ini terlihat berani mengungkapkan perempuan itu di media sosial, mengungkapkan perasaannya apa itu di media sosial, jengkelkah atau inikah. Nah, kalau dibungkus dengan solihah, dia tidak akan sembarangan memencet gadget atau memencet berita di media sosial. Hal itu memang sering terjadi. Barangkali juga bisa dijelaskan dengan melihat huruf-hurufnya ya. Boleh. Kita mulai dengan milenial itu apa, kan sesuai dengan itu. Ini dari seseorang orang alim yang biasanya memang kalau dia memberi kajian itu karena tidak ada azas kebetulan. Kenapa kok Allah itu memberi memberi milenial? Kan wa'allama Adamal asma'a kullaha. Jadi Allah itu memberi mengajarkan nama-nama. Kan yang kenapa disebut milenial? Ya Allah yang mengajarkan kok tiba-tiba disebut milenial. Nah, tidak ada azas kebetulan, ada makna mungkin yang tersembunyi, ada seseorang yang bisa mengungkapkan itu. Pertama, M-nya ini bahwa M itu mandiri. Generasi mandiri. Jadi orang milenial itu mampu mengendalikan tindakannya sendiri dengan penuh inovasi ya. Tumbuh dan berkembangnya kemandirian berdasar 2 faktor yang menjadi syarat, yaitu disiplin dan komitmen. Nah, mungkin itu walikulin darodatun mimma amilu. Setiap orang itu mendapat derajat tingkatan sesuai dengan amilu yang dikerjakan. Karena dia bisa mengendalikan diri tindakannya itu terus penuh inisiatif, dan dia akan berprestasi yang seperti derajatnya itu mungkin mengikuti profesi tadi karena itu tadi bisa mengendalikan diri dan yang dikerjakan memang maksimal tadi, disiplin, komitmen. Yang kedua adalah I, hurufnya kan ada 8 milenial. I-nya itu istiqomah. Bahwa orang yang istiqomah kita sudah tahu kalau kualitas yang terus diupayakan untuk tetap teguh dalam pendirian meskipun bisa berkali-kali gagal dalam suatu proses. Ini adalah suatu cara untuk mencapai keridhaan Allah dan mungkin juga mempererat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, meningkatkan maksudnya dan meningkatkan keimanan kepada Allah. Yang ketiga, supaya singkat ini berapa waktunya langsung pada huruf L kan yang milenial. L yang pertama kan ada 2 L-nya. Ini L yang pertama, lemah lembut, itu tidak kasar. Kalau tidak kasar, yang lemah lembut itu adalah kalau di dalam Al-Quran itu adalah istilahnya kekuatan dakwahnya Rasulullah itu adalah lemah lembut di situ. Karena dengan lemah lembutnya Rasulullah ini ke orang yang di sekitarnya yang kafir Quraisy itu akan tertarik. Jadi sesuai dengan ayatnya itu ini surat Ali Imran. Bukan Al-Imran Ali Imran, keluarga Imran. Memang kita kan berkecimpung dalam yang kita bahas adalah keluarga tadi Makanya surat Ali Imran tepat sekali 159 ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli
Dengan rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembut, dan jika engkau berperilaku kasar maka mereka akan jauh darimu. Nah, seperti itu. Jadi memang lemah lembut ini akan mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayang Allah. Jadi orang, ciri-cirinya orang yang mendapatkan rahmat Allah itu adalah bersikap lemah lembut. Bayangkan, rahmat Allah itu wasiat kulla syai', luas, meliputi segala sesuatu. Itu. Jadi kalau bersifat lemah lembut, orang di sekitar kita tuh ini analognya ya. Analognya kalau kita pakai bedak, perempuan kan pakai bedak ya. Bedak yang kasar, geronjal-geronjal semua di pipi kan. Tapi kalau yang halus, masya Allah, lengket kayak perangko. Suami kita, kalau kita berlaku halus sebagai seorang istri, sebagai seorang mantan lah ya, mantan pacar begitu ya, itu akan lengket kayak perangko. Itu berlaku lemah lembut karena rahmat Allah tadi. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum. Lanjut supaya cepat. Ini kan milenial, emosi yang terkendali. Artinya apa? Orang yang sabar. Orang yang sabar itu secara bahasa adalah al-habsu, menahan diri. Habsu, menahan diri. Sedangkan secara syar'i sabar adalah menahan diri dalam 3 perkara. Pertama, ketaatan kepada Allah. Kedua adalah menahan diri pada hal-hal yang diharamkan. Ketiga adalah takdir yang dirasa sangat pahit seperti musibah. Kalau kita bisa menahan diri, Allah Subhanahu wa taala akan bersama kita. Innallaha ma'as sabirin. Seperti itu. Bahkan orang yang sabar itu akan disempurnakan pahalanya oleh Allah. Bahkan seperti itu. Kalau bersama Allah, bayangkan ya, analognya juga. Kalau tadi banyak analognya, karena apa? Di bumi semua ayat-ayat Allah. Jadi kita itu menganalogkan sesuatu itu ayat-ayat kebesaran Allah. Kita bisa memahami secara itu ya, pemirsa MTV, bahwa analognya ini ya. Kalau anak kita lagi bermain di tempat yang agak membahayakan, terus yang nungguin kita yang nungguin anak kita titip sama pembantu, kita akan merasa gak enak. Tapi kalau titip kepada ibu kita, jangan ibu ya, mungkin ya suami kita yang menunggu kita, itu masya Allah, hati akan tenang. Nah itulah bersama Allah, bersama apalagi Allah yang maha cinta. Kalau kita bersama Allah tentunya insya Allah struggle, stagnan apa gitu ya, seperti bahasa-bahasa itu, bahasa-bahasa milenial. yang selanjutnya milenial M, berarti ya nafasnya harum. Maksudnya nafasnya harum itu penampilannya. Ya penampilannya selalu bersih, selalu cantik, karena al-mar'atu kalmir'ah. Perempuan itu seperti cermin, selalu bersolek dan selfie kita nanti mungkin ya sering nanti sebelum kita tampil lah selfie dulu kan biasanya begitu ya. Itu perempuan. Jadi ya sesuai ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Jadi selalu bersih dalam keadaan bersih. Mungkin itu ya, nafasnya selalu harum.